Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Seviandari, NIM 2024 10 10 10 22 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas modul praktik Data Mining, yaitu modul 4 dan 5, Classification Tree. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam soal, yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine 5 Indian diabetes dan breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 dataset, yaitu ada dataset wine, dataset 5 Indian diabetes, dan dataset breast cancer. Nah, kita langsung masuk ke dalam soal, yaitu kita akan melakukan import dulu modul-modul yang akan kita gunakan untuk melakukan klasifikasi pada 3 dataset tersebut. Nah, yang pertama ada import NumPy ASNP, import Pandas ASPD. Ini digunakan untuk memanipulasi data. Selanjutnya ada from matplotlib import pyplot ASPLT untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya ada import sklearn untuk membantu melakukan training data atau digunakan sebagai media menyediakan dataset. Selanjutnya ada from sklearn import dataset, from sklearn import tree, from sklearn.model selection import train test split. Nah, train test split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu membagi menjadi dataset training dan dataset testing. Selanjutnya ada from sklearn metric import confusion metric, from sklearn.tree import decision tree classifier. Ini digunakan untuk menggambarkan model. Selanjutnya ada from sklearn metric import accuracy score digunakan untuk fungsi untuk menghitung akurasi dari klasifikasinya tadi. Selanjutnya ada from sklearn dataset import lot wine, from sklearn dataset import lot breast cancer. Nah, modul sklearn tadi kan bisa untuk menyediakan dataset. Jadi dataset wine dan dataset breast cancer ini sudah ada di dalam modul sklearn. Jadi kita hanya perlu melakukan plot saja. Nah, untuk dataset 5 Indian diabetes kita melakukan upload secara manual. Nah, di sini ada diabetes CSV. Nah, diabetes CSV ini tadi sudah saya upload, sudah saya tambahkan ke dalam file IPINB-nya ini. Selanjutnya kita masuk ke pertama, yaitu data yang pertama, data wine. Di sini nanti akan melakukan klasifikasi dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, yang pertama kita akan mengambil data wine terlebih dahulu. Itu df wine sama dengan lot wine sama dengan pd data frame df wine.data. Nah, di sini digunakan kita melakukan atau menampilkan data wine dengan data frame. Selanjutnya ada print feature name df wine feature name. Feature name ini merupakan atribut yang ada di dalam dataset tersebut. Jadi nanti yang kita ambil atau yang kita tampilkan hanya atributnya saja. Selanjutnya ada print feature shape wine.shape. Ini digunakan untuk menampilkan ada berapa banyak data yang ada di dalam dataset tersebut. Dan ada print dataset menggunakan wine.head atau head ini digunakan untuk menampilkan 5 data teratas yang ada di dalam dataset. Selanjutnya, nah, apabila kita run nanti akan muncul seperti ini. Feature name itu ada alkohol, malic acid, as, alkalini of as, dan lain-lain. Nah, ini merupakan atribut-atribut yang ada di dalam dataset wine. Selanjutnya ada shape-nya itu ada 178 baris dan 13 kolom. Nah, ini merupakan 5 data teratas yang ada di dalam dataset wine. Setelah itu, kita akan melakukan split data untuk membagi data ke data testing dan data trainingnya. Pertama,
A ini untuk menggambarkan atribut, dan B ini menggambarkan kelas. A sama dengan wine.values, kita akan mengambil semua data yang ada di dataset wine dan semua kolom yang ada di dataset wine. B, df wine target. Selanjutnya kita akan melakukan split data yang ada, itu A train 1, A test 1, B train 1, B test 1 sama dengan train test split A, B test size 0,2, random state-nya 100. Nah, 0,2 ini merupakan besarnya data testing yang akan kita bagi. Nah, kita kan tadi diminta untuk 20%, 30%, dan 40%. Jadi data size-nya ini menggunakan 0,2 ya, atau 20%, 0,3 atau 30%, dan 0,4 atau 40%. Nah, random state-nya ini digunakan untuk mengacak atau merandom semua data yang ada di dataset wine secara keseluruhan. Selanjutnya kita membuat variabel classy sama dengan decision tree classifier random state-nya 100. Selanjutnya classy.fit A train 1, B train 1, classifit A train 2, B train 2, classifit A train 3, B train 3. Selanjutnya tadi kita akan data tadi akan kita masukkan ke dalam A predict 1, itu klasi predik A test 1, A predict 2, klasi predict A test 2, A predict 3 sama dengan klasi predik A test 3. Nah, ini digunakan sebagai data prediksi yang akan kita gunakan untuk menghitung akurasi nanti. Selanjutnya kita akan melakukan print data test untuk 20% menggunakan A prediksi 1, data tes 30% menggunakan A prediksi 2, dan data tes 40% menggunakan A prediksi 3. Nah, selanjutnya ini merupakan prediksi-prediksi dari data yang sudah di-split tadi. Nah, selanjutnya kita membuat tree classy text wrap sama dengan tree export text classy print text wrap. Nah, di sini kita bisa membacanya apabila data tersebut masuk ke dalam feature kurang dari 12 atau 760, nanti akan masuk ke feature 6 kurang dari 1,27. Nah, apabila feature 6 kurang dari 1,27, nanti akan masuk lagi ke feature 10. Nah, feature 10 nanti akan dicek kembali apakah kurang dari sama dengan 1. Apabila kurang dari sama dengan 1, nanti akan masuk ke dalam kelas 2. Sedangkan apabila lebih dari 1, akan masuk ke kelas 1. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini ada fitur lebih kurang dari 760 dan di sini lebih dari 760. Selanjutnya di sini ada tree-nya. Nah, di sini ada tree atau pohon rantai yang sudah bisa dibaca menggunakan gambar. Selanjutnya kita akan print hasil dari confusion metric dan hasil dari akurasi skornya tadi. Pertama, print data test 20%, ini maksudnya untuk data test sebanyak 20%. Upgrade 1 sama dengan classy.predict AT1, print confusion metric menggunakan fungsi confusion metric BT1 A predict 1, dan print akurasinya menggunakan fungsi akurasi skor BT1 A predict 1. Untuk data test 30% juga begitu, itu print data test 30% A prediksi 2 sama dengan classy.predict A test 2, confusion metricnya, confusion metric B test 2 A prediksi 2, print akurasi skor B test 2 A prediksi 2. Untuk data tes 40% juga begitu, yaitu A prediksi 3, klasi predik A test 3, print confusion metric B test 3, A prediksi 3, print akurasi skor B test 3 dan A prediksi 3. Nah, selanjutnya nanti apabila di run akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan hasil akurasi dari data tes sebanyak 20%. Untuk confusion metricnya berbentuk 3 kali 3 seperti ini. Nah, jadi yang pertama di sini merupakan kelas 1, kelas 2,
dan kelas 3. Nah, di sini ada 8 data yang masuk ke dalam kelas 1. Nah, ini semua benar karena semua data sudah masuk ke kelas 1. Sedangkan pada bagian tengah ini ada 2 data yang masuk ke dalam kelas 1, ada 2 data yang masuk ke ada 11 data yang masuk ke kelas 2 dan ada 2 data yang masuk ke kelas 3. Nah, di sini ada kesalahan, ada 4 data yang salah yang seharusnya masuk ke dalam data kelas 2. Jadi ada kesalahan di bagian sini, harusnya kalau yang benar itu nanti akan semua masuk di bagian tengah ini. Nah, di dataset yang ketiga, kelas yang ketiga juga begitu, ada 1 data yang masuk ke kelas 1, ada 3 data yang masuk ke kelas 2, dan ada 9 data yang masuk ke kelas 3. Nah, harusnya ini semua data itu masuk ke dalam kelas 3 ini. Jadi untuk data tes dengan data tes 20%, akurasinya itu adalah 0,77778. Nah, selanjutnya untuk data tes 30, confusion metricnya sama, yaitu 3 kali 3, yaitu ada 14 data masuk ke kelas 1. Nah, ini benar semua karena sudah masuk ke dalam kelas 1 semua. Di sini ada data yang masuk ke kelas 1 dan ada data yang masuk ke dalam kelas 3. Harusnya semua data itu masuk ke dalam kelas 2. Ini juga sama, ada data yang salah yang masuk ke dalam kelas 1 dan ada 4 data yang masuk kelas 2. Nah, untuk akurasinya untuk data tes sebanyak 30% itu adalah 0,83334. Selanjutnya untuk data tes 40% yaitu confusion metric 21 ini masuk ke dalam kelas 1, 3 data masuk ke dalam kelas 1, 21 data masuk ke dalam kelas 2, dan 2 data masuk ke kelas 3. Ini 1 data masuk kelas 1, 4 data masuk ke kelas 2, dan 20 data masuk ke dalam kelas 3. Untuk akurasinya sendiri adalah 0,861. Nah, ini merupakan akurasi dari klasifikasi data testing yang menggunakan data tes 20%, 30%, dan 40% dari dataset wine. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dataset yang kedua, yaitu dataset breast cancer. Nah, ya, sama, kita menggunakan DF breast cancer, kita mengelola data breast cancer-nya. Misalnya breast cancer sama dengan pd.dataframe, df breast cancer.data, print feature name, df breast cancer feature name digunakan untuk menampilkan atribut yang ada di dalam dataset data breast cancer. Selanjutnya feature shape digunakan untuk melampirkan shape atau berapa data yang ada di dalam dataset tersebut. Selanjutnya kita melakukan print dataset, yaitu menggunakan breast cancer.head. Nah, untuk feature name-nya sendiri ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area, dan lain-lain. Untuk shape-nya sendiri ada 569 baris dan 30 kolom. Nah, ini merupakan hasil, yaitu dataset yang ada di dataset breast cancer. Kita hanya menampilkan 5 indeks teratas yang ada di dalam dataset breast cancer-nya. Selanjutnya masih sama, kita melakukan split data, yaitu untuk membagi dataset menjadi data testing dan data training, yaitu X, menggunakan variabel X untuk menggambarkan atribut, dan Y untuk menggambarkan kelas, yaitu X breast cancer value, mengambil semua data dan semua kolom, df breast cancer.target, ini masih sama menggunakan X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1, train test splits X, Y, test size 0,2 karena 20%, random set-nya 100, digunakan untuk merandom semua data yang ada secara spin-nya. X train 2, X test 2, Y train 2, Y test 2 sama dengan train
test split XY, test size-nya 0,3 karena 30%, random state-nya sama 100, X tren 3, X test 3, Y tren 3, Y test 3 sama dengan tren test split X Y test 0,4, random state-nya 100. Setnya menggunakan klasi melakukan decision tree, yaitu klasi decision tree classifier, random state-nya 100, klasi fit X tren 1, Y tren 1, klasi dot fit X tren 2, Y tren 2, klasi fit X tren 3, Y tren 3. Saat ini kita akan melakukan prediksi data, yaitu menggunakan variabel X prediksi 1, yaitu klasi predict X test 1, X prediksi 2, klasi predict dot test 2, X prediksi 3, klasi predict X test 3. Saatnya kita print data tesnya atau data prediksi yang sudah ada berdasarkan jumlah data tesnya. Nah, di sini ada 0,1111 ini adalah untuk data tes 20%, 30% ini dan 40% nih untuk prediksinya. Saatnya kita melakukan tree.plot tree klasi text wrap, tree export text klasi print text wrap. Nah, ini apabila feature 27 kurang dari 0,14 nanti akan masuk lagi ke dalam sini. Apabila feature 13 kurang dari sama dengan 36, maka akan masuk lagi ke feature 27 kurang dari 0,3. Dan yang terakhir ada apabila kurang dari 33 nanti akan masuk ke kelas 1. Nah, apabila lebih dari 21 nanti akan masuk ke kelas 1 juga. Nah, di sini. Ini untuk feature 27 lebih dari 0,3, feature 18 kurang dari 0,01 nanti akan masuk ke dalam kelas ke 0-nya. Nah, ini merupakan tree plot yang ada yang berdasarkan data tes breast cancer. Nah, selanjutnya kita melakukan print data untuk melihat confusion metric dan akurasinya. Itu print data tes 20%, X predict 1 sama dengan klasi dot predict X test 1, print confusion metric Y test 1, X predict 1, print akurasinya, akurasi skor, menggunakan akurasi skor untuk menentukan akurasi dari klasifikasi yang kita lakukan tadi. Itu Y test 1, X prediksi 1, print data tes 30%, X prediksi 2, klasi predict X test 2, print confusion matrix Y test 2, X predict 2, print akurasinya menggunakan akurasi skor Y test 2, X prediksi 2, print data tes 40%, X klasi predict ini, confusion matrix-nya Y test 3, X predict 3, dan akurasinya I. Nah, selanjutnya kalau di run nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini dataset 20%, jadi confusion matrix-nya adalah metrik 2x2. Nah, di sini ada 43 data yang masuk ke dalam kelas 1, masuk ke dalam kelas 0 maksudnya. Nah, terus ada 6 data yang masuk ke dalam kelas 1 dan 3 data ini masuk ke dalam kelas 0 dan 62 ini masuk ke dalam kelas 1-nya. Nah, untuk akurasinya sendiri ada 0,92. Saatnya apabila data tesnya berjumlah 30% nanti akan menghasilkan 60 data masuk ke dalam kelas 0 dan 9 data akan masuk ke dalam kelas 1 dan 5 data masuk ke dalam kelas 1 dan 97 data masuk ke kelas 0. Masuknya masuk ke dalam kelas 1. Nah, untuk akurasinya sendiri ada 0,918. Selanjutnya untuk data tes sebanyak 40%, confusion matrix-nya seperti ini. Nah, jadi ada data yang harus masuk ke dalam 0, kelas 0 dan 10 data yang masuk ke dalam kelas 1. Data 10 data ini harusnya apabila benar itu masuk ke dalam kelas 0 karena ada beberapa data yang salah jadi masuk ke dalam kelas 1. Ini ada 8 data yang masuk ke kelas 0 dan 133 data yang masuk ke dalam kelas
satunya. Untuk akurasinya sendiri ada 0,92, 105, 263, 159473. Nah, yang terakhir adalah data PIMA Indian Diabetes. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan tadi di awal, kita menggunakan file manual atau file CSV. Jadi kita upload dulu di sini sampel datanya. Apabila sudah terupload, nanti kita akan read menggunakan pd.read.csv, diabetes.csv, print df diabetes head, dan data sheet-nya. Nah, di sini ini merupakan feature name-nya atau atribut-atribut yang ada di dalam data PIMA Indian Diabetes, yaitu ada pregnancy, glukose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan lain-lain. Nah, ini menampilkan 5 data atau 5 indeks teratas yang ada di dataset PIMA Indian Diabetes, dan data sheet-nya ada 768 data atau baris dan 9 kolom. Misalnya masih sama, kita akan melakukan split data dulu untuk membagi data testing dan data trainingnya. Itu M, N, DF diabetes values 8 dan 8 juga. Selanjutnya kita split M trend 1, MT 1, N trend 1, NT 1, trend test split M, N test size 0,2 karena 20% untuk data tesnya, 0,3 karena 30% data tesnya, dan 40% atau 0,4 untuk test size-nya. Selanjutnya random state-nya masih sama 100%. Kita akan masukkan data train dan data tes tersebut ke dalam decision tree. Itu classy sama dengan decision tree, classifier random state 100, classifit M trend 1, N trend 1, classifit M trend 2, N trend 2, classy.fit M trend 3, dan N trend 3. Selanjutnya M prediksinya, M prediksi 1, klasi predik M tes 1, M prediksi 2, klasi .predik M tes 2, M prediksi 3, klasi predik M tes 3. Selanjutnya kita print data, print prediksi data berdasarkan data tesnya, yaitu data tes 20%, 30%, dan 40%. Nah, ini merupakan hasil-hasil dari prediksinya tadi, ada 0,0011 nih. Selanjutnya kita masuk ke dalam tree plotnya. Kita melakukan tree.plot tree classy, tree.reps, tree.export text classy, print text rep. Ini digunakan untuk menampilkan model tree-nya yang ada di dataset dia PIMA Indian Diabetes ini. Nah, ini feature 4 kurang dari sama dengan 252, feature 1 kurang dari 129 nanti akan masuk ke kelas 0.0. Apabila ini nanti akan masuk ke 1.0 dan seterusnya. Nah, ini merupakan data atau tree declaration tree yang ada di dalam kelas PIMA Indian dataset ini. Nah, selanjutnya kita print akurasi dan confusion metriknya. Pertama ada data tes sebanyak 20%, M prediksi 1, klasi.predik MT1, print confusion metric NT1, MPred1. Untuk akurasinya ada akurasi skor NT1, MPrediksi 1, data tes 30%, klasi.predik MTes2, confusion metricnya dan akurasi skornya. Selanjutnya ada data tes sebanyak 40%, M prediksi 3, klasi.predik MTes3, print confusion metric MTes3, MP3, dan akurasinya. Nah, setelah itu nanti akan kita run dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk data tes sebanyak 20% itu confusion metricnya menghasilkan metrik 2 kali 2, yaitu 36 masuk ke dalam kelas 0.0 dan 25 data masuk ke dalam 1.0, kelas 1.0. Selanjutnya 20 data masuk ke kelas 0.0 dan 31 data masuk ke kelas 1.1. Nah, ini tidak
prediksinya tidak benar semua, jadi akurasinya ada 0,69. Misalnya untuk data tes 30%, confusion metricnya di sini 110 data masuk ke kelas 0.0 dan 40 data masuk ke dalam kelas 1.0. Jadi hitungannya ada beberapa data yang kita prediksinya tadi salah, jadi masuknya ke kelas yang berbeda. Ya, ini ada 29 data masuk ke 0.0, 52 data masuk ke 1.0. Nah, untuk akurasinya sendiri ada 0,701. Dan yang terakhir untuk data tes 40%, confusion metricnya ada 149 masuk ke kelas 0,0 dan 47 data yang masuk ke dalam kelas 1.0 dan 39 data masuk ke dalam 0,0 dan 73 data masuk ke 1.0. Jadi apabila data di sini ini tidak 0, itu merupakan kita prediksinya tadi salah, jadi akurasinya berkurang untuk data tesnya sebanyak 40%. Nah, untuk akurasinya untuk data tes sebanyak 40% itu adalah 0,7207792207792207. Nah, tadi sudah dijelaskan sudah dipresentasikan dari tiga dataset, yaitu dataset wine, dataset breast cancer, dan dataset IMA Indian diabetes. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.